Sombong adalah akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk yang sejatinya tidak boleh dimiliki oleh kita sebagai manusia. Akan tetapi sifat sombong akan selalu muncul dalam diri manusia ketika dia memiliki kelebihan daripada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwati fillahi rahimakumullah, sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dapat membuka mata kita untuk menjalani keseharian kita. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan, kita dambakan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan dan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan membaca satu buah hadis yang berkaitan dengan haramnya bersifat sombong. Saudaraku yang dirahmati Allah, sombong adalah akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk yang sejatinya tidak boleh dimiliki oleh kita sebagai manusia. Akan tetapi sifat sombong akan selalu muncul dalam diri manusia ketika dia memiliki kelebihan daripada orang lain dalam segi apapun. Ketika orang lebih kaya daripada yang lain, dia merendahkan orang yang miskin. Ketika orang merasa lebih cantik dan tampan, dia merendahkan orang yang kurang tampan dan kurang cantik. Ketika dia memiliki jabatan yang tinggi, dia merendahkan jabatan orang di bawahnya. Ketika dia memiliki segala hal yang jauh lebih daripada orang lain, dia akan merendahkan orang-orang yang jauh di bawahnya. Inilah sifat sombong yang senantiasa ada dalam diri manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam Al-Qur'an ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Lalu dia aba wastakbar, enggan dan berlaku sombong karena merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Maka sombong adalah sifat iblis yang sejatinya membuat dia terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah itu menjadi pelajaran bagi kita bersama agar berusaha semaksimal mungkin untuk menolak kesombongan dalam diri kita, untuk menolak kesombongan yang muncul karena kelebihan yang kita miliki daripada orang lain. Rasulullah mewasiatkan atau menasihatkan kepada kita semua dalam hadisnya, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Faqala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-qibru batarul haq wa ghamdun nas. Hadis rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa kesombongan seberat biji sawi. Ada orang laki-laki berkata, sesungguhnya setiap orang menyukai manakala bajunya bagus dan sendalnya bagus. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan, menghina orang lain. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita merujuk pada hadis tersebut, ada sebuah pelajaran yang luar biasa. Kita kadang mungkin pernah ya, di antara kita yang melihat orang berpakaian bagus lalu terucap, sombong amat mentang-mentang bajunya baru. Wah. Ada orang yang punya mobil bagus terucap lagi, sombong amat mentang-mentang mobilnya baru. Ada orang yang baru beli motor terucap lagi, sombong amat, nggak negur lagi gara-gara punya motor baru. Selalu terucap seperti itu. Ketika kita merujuk pada hadis ini, innar rajula, ada seorang yang selalu menginginkan pakaiannya bagus dan sendalnya bagus. Tapi kata Rasulullah SAW, ini bukan termasuk kesombongan. Sebab innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah senang ketika melihat hambanya rapi, bersih, apalagi ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat dalam keadaan suci. Salat mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan dan menampakkan keindahan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Umar, dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang kedua, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah ketika berada di depan para sahabat, menampakkan dengan pakaian yang putih, dengan rambut yang hitam bersih.
Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita, sehingga muncul sebuah hadis, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian adalah sebagian daripada iman. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi ketika seseorang menampakkan apa yang indah dari dirinya, memakai baju baru kah, memakai sendal baru, atau memakai barang baru yang dia punya, itu bukan sebuah kesombongan. Dengan catatan dia tidak merendahkan orang lain. Beli baju baru, tapi kalau ngerendahin orang lain, ya jadi sombong. Ketika dia beli baju baru, lalu mengatakan, baju kamu murah, nggak branded, nggak kayak punya saya, branded baju mahal. Maka termasuk kesombongan karena merendahkan orang lain, menghina orang lain dengan apa yang dia punya. Apalagi kalau dalam masalah harta, apalagi kalau dalam masalah fisik, apalagi kalau dalam masalah jabatan, banyak sekali orang terlena sehingga dia mudah sekali muncul kesombongan dalam dirinya. Maka Rasulullah menegaskan, al-kibru, yang disebut dengan kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Ada orang menyampaikan kebaikan, orang ini dulunya begini, udahlah gak usah diterima, percuma dengerin nasihat dia lo mantan ini. Disebutkan keburukannya dan melupakan nasihat yang diberikannya. Sedangkan ada sebuah ungkapan, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat, ambil apa yang disampaikan tanpa memandang siapa yang menyampaikan. Sebab saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus pandai memilih dan mengambil. Ketika kebaikan yang disampaikan oleh orang lain, ambil tanpa memandang siapa orangnya. Jangan melihat bagaimana backgroundnya. Kalau itu adalah kebaikan, ambil. Itulah seorang muslim. Dia akan memilih sesuatu yang buruk untuk ditinggalkan dan mengambil sesuatu yang baik untuk diamalkan. Ada anak kecil yang memberikan menasihati kepada kita, misal kita lupa suatu hari makan sambil berjalan, minum sambil berjalan, sambil berdiri misalnya ya, dengan tanpa sadar. Tiba-tiba ada anak kecil yang menegur, Pak, maaf itu kok makannya berdiri, kok makannya sambil berjalan. Kita terima walaupun anak kecil yang menasihati. Karena apa? Itu adalah kebaikan. Kemudian yang kedua adalah waghamtun nas, merendahkan, menghina orang lain. Merendahkan orang yang lebih miskin, dasar orang nggak punya, susah amat hidupmu. Ini kumpulan orang-orang ganteng, orang cantik, orang jelek, minggir, sombong. Ini kumpulan orang-orang kaya, orang miskin, minggir, sombong. Ini kumpulan para pejabat, orang biasa, minggir, sombong. Apa akibat daripada kesombongan yang dilakukan itu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci sifat sombong. Sebab kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak sombong karena Allah memiliki segalanya dan bisa segalanya. Apa yang dapat kita lakukan sebagai manusia? Kita tidak memiliki kelebihan apapun. Apa yang mau kita sombongkan? Kita sama-sama diciptakan dari tanah, menginjakkan kaki ke tanah dan akan dikuburkan di dalam tanah. Lalu buat apa bersikap sombong? Mudah-mudahan hadis pagi hari ini dapat memberikan teguran bagi diri kami pribadi dan kita semuanya. Mari kita latih diri kita untuk menghindari, untuk menjauhi sifat sombong ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung dan senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.